dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Untuk itu kami atas nama pengurus dan jemaat GBT Kaungesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening Bank BCA atas nama GBT Kaungesrep, melalui scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep, bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu yang pertama kantong biru, persembahan umum atau kolekte, yang kedua kantong merah, persembahan pembangunan, dan yang ketiga kantong kuning, persembahan perpuluhan. Atau persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids. Setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens atau prateens melalui Zoom. Setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Ibadah Raya Online Minggu 20 Desember 2020 dilaksanakan 2 kali, yaitu ibadah pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan ibadah sore pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja, WhatsApp group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah Natal Jumat 25 Desember 2020 dilaksanakan secara on-site atau tatap muka dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah Buka Tahun Jumat 1 Januari 2021 dilaksanakan secara on-site atau tatap muka dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mohon diperhatikan bahwa baik ibadah Natal maupun ibadah Buka Tahun kuotanya terbatas, hanya 120 orang. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri melalui link pendaftaran berikut ini.
Natal, link pendaftaran di bit.ly/reknatalgbtkaon. Buka tahun, link pendaftaran di bit.ly/rekbukatahungbtkaon. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite atau tatap muka, tetap bisa beribadah secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Anugerah yang luar biasa sehingga Tuhan masih mengumpulkan kita di tempat ini untuk beribadah, amin. Haleluya, kita mau mempersiapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami percaya kami datang pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus adalah sebuah anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan curahkan. Kami mau mempersiapkan sepenuhnya hidup kami, hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kuduskan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkan semuanya Tuhan yang kami persembahkan di hadapan-Mu itu menyenangkan akan hati-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami mau tundukkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas-Mu ya Yesus Tuhan. Dan biarkan anugerah-Mu yang begitu luar biasa itu yang hadir di tengah kami dan memberkati akan hidup kami. Engkau yang mencurahkan hadirat-Mu yang kudus, dan biarkan sungguh kehadiran-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan biarkan setiap pujian penyembahan kami semuanya layak di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di hadapan-Mu. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Biarkan hadirat kudus-Mu di hadapan tahta kudus mengalir di tengah kami Tuhan. Tersungkur menyembah Yesus, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di
takhta kudus-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, kami sembah tahta kudus-Mu. Ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Kami bersyukur di hadapan tata-Mu. Kami bawa syukur dan pujian, masyhurlah nama-Mu. Oh Yesus, haleluya.
Biarkan hadirat kudus-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami bersuka cita, sebab karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya kekudusan Tuhan yang menghampiri akan hidup kita. Amin. Untuk kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kasih senyum dengan yang ceria. Biarpun semuanya tertutup masker, tapi muka kita akan tetap terlihat ceria. Haleluya. Saya undang untuk kita bagi berdiri, kita menaikkan syukur kita. Sebab Allah kita mencurahkan anggur barunya bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji-Mu, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sorak-sorai kita hanya bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Sebab anggur barunya sudah dicurahkan atas hidup kita, sehingga sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Biarkan seperti rusa yang merindukan air, demikian juga hidup kita di dalam merindukan Tuhan. Haleluya. Ada kehausan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku Haleluya. merindukanmu, Biarkan Kau yang puaskan akan roh kami. ya Allah yang hidup. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, amin, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali katakan, ku bersyukur. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Allah kita. Haleluya. Untuk kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Tuhan seorang pun yang datang di dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan biarkan hati kita penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab kasih dan salibnya yang sudah menembus setiap kita. Haleluya. Seorang pun datang
selamanya kembali ke rumah Bapa. Darahmu yang tercurah Tuhan bertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Kita masuk bait 2, saya serahkan pada hamba ini. Jiwaku gelisah di malam yang gelap, ku cari damai di dunia. Lalu ku dengar firman-Nya yang benar dan datang pada salibnya. Kita pakai berdiri di samping. Bertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Bait ketiga, sembahlah Tuhan dan terimalah roh-Nya. Sembahlah Tuhan dan terimalah roh-Nya serta berkat kuasa-Nya. Amin. Sekarang ku terlindung oleh darah-Nya dan masyurkan terus Injil-Nya. Bertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh mengagungkan Engkau. Lewat pujian yang sudah kami naikkan, kami diingatkan kembali bahwa darah-Mu yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami yang percaya kepada Engkau. Engkau mendamaikan kami dengan Allah.
Terima kasih buat karyamu yang luar biasa, dan ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah ada pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu memberikan dorongan bagi kami untuk tetap mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami taklukkan, tundukkan diri kami di bawah otoritas Engkau. Engkau yang mengambil bagian di saat firman-Mu disampaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita sadari kita sudah masuk ke bulan Desember. Karena itu secara khusus saya akan menyampaikan beberapa firman Tuhan yang berkaitan erat dengan Natal. Kali ini kita akan membahas tentang Raja yang menjadi manusia. Yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Raja yang menjadi manusia. Mari kita siapkan hati kita dan saya akan membaca firman Tuhan ini dan kita ikuti bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Saudara, kita ingat pernyataan Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Rupanya ungkapan yang senada tertulis juga di depan tembok reformasi Jenewa, terpampang tulisan, sesudah kegelapan terang. Ini menunjukkan sebuah era yang baru, saudara. Manusia di zaman reformasi dibawa kembali kepada semangat untuk mencari kebenaran. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Saudara, ada semacam kerinduan dalam diri manusia untuk melihat kecerahan setelah kesuraman. Pengharapan akan terang setelah kekelaman pun muncul dalam nubuatan. Dalam Yesaya 9 ayat 1-6 yang sudah kita baca itu, yang dimulai dengan sebuah penyekatan terhadap masa lalu. Bahwa penghukuman itu tidaklah selamanya. Saudara, kehancuran Yehuda akan ditutup dengan sebuah misi penyelamatan. Misi penyelamatan ini paling tidak terjadi dalam 3 lapisan. Pertama, lapisan pertama hadirnya Hizkia. Ahaz mewakili raja yang lemah dan tidak taat kepada Allah. Hizkia akan membawa perubahan baru, suatu keselamatan bagi bangsanya karena ia tunduk kepada Allah. Hal ini memungkinkan hadirnya kedamaian dan kemakmuran. Lapisan kedua adalah masa ketika bangsa Yehuda kembali dari pembuangan. Lapisan yang ketiga adalah lapisan yang lebih besar. Keselamatan terlihat dari hadirnya seorang Mesias yang akhirnya digenapi dalam diri Kristus sang juru selamat dunia. Saudara,
Seorang keturunan Daud yang baru akan hadir. Perayaan dari kegelapan menuju terang ini diwujudkan dalam sukacita yang luar biasa. Sukacita itu juga dilihat secara militer seperti ketika orang-orang membagi-bagikan hasil rampasan dari musuh. Saudara, penghancuran Kuk dan Gandar yang kita baca tadi menunjukkan sekali lagi kemenangan militer yang begitu dahsyat. Kita melihat bahwa janji akan keturunan Daud diberikan dengan gelar yang indah. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, keempat gelar ini menjamin kemakmuran dan keadilan selama-lamanya. Saudara, Nabi Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Orang itu adalah Mesias. Saudara, mari kita amati kembali Yesaya 9 ayat 5a. Seorang anak telah lahir untuk kita. Inilah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Anak itu adalah Yesus akan lahir sekitar 700 tahun kemudian. Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1 menubuatkan bahwa dia akan dilahirkan di kota Bethlehem. Ini sesuatu luar biasa. Kita tahu bahwa Yusuf dan Maria sebagai orang tua biologis Yesus tinggal di Nazaret. Tapi karena adanya sensus penduduk, karena mereka adalah keturunan dari Daud sehingga mereka harus pergi ke Bethlehem kota kelahiran mereka. Dan ajaib menggenapi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Saudara, di hadapan Allah, apapun yang sudah direncanakan sudah pasti akan terjadi. Yesaya pasal 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan kata perempuan muda, seorang anak laki-laki dan Immanuel. Nah saudara, kata perempuan muda dari kata Ibrani, kata almah, itu artinya gadis. Dapat berarti perawan atau seorang wanita muda sebelum menikah. Luar biasa, seorang gadis melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Immanuel. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 34, sesuatu yang menarik di mana malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Lalu Maria protes dalam Lukas 1 ayat 34, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Nah, kata belum bersuami dari teks bahasa aslinya menarik, ya dari kata ya yang memberikan arti belum kenal laki-laki. Ya, dari kata ini sesuatu yang menarik, jadi belum disentuh laki-laki. Ya, belum dijamah laki-laki. Jadi ini sesuatu luar biasa menjelaskan kepada kita kelahiran Yesus betul-betul kelahiran yang ajaib. Dan namanya Yesus dan juga Immanuel. Nah saudara, kalau kita melihat hal ini, memberikan penjelasan secara teologis bahwa Yesus lahir bukan karena hubungan biologis. Hanya meminjam rahim Maria yang masih gadis untuk melahirkan. Karena kalau lahir dalam hubungan biologis maka kelahiran itu membawa garis keturunan Adam yang berdosa. Dan jelas keberdosaan yang lahir itu tidak akan mungkin dapat mengatasi masalah dosa manusia. Dan Yesus lahir oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat dia lahir dalam kekudusan. Dan dengan kekudusan tersebut mampu menyelesaikan masalah dosa manusia. Puji Tuhan. Nah saudara, kita melihat yang pertama dalam ayat 1 ada dua hal yang kontras. Dikatakan dalam ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Melihat terang besar. Kemudian mengerucut menjadi mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Betapa sangat-sangat dinantikan, betapa pentingnya
kehadiran Sang Raja Damai. Saudara, Alkitab sering menggunakan kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Sebaliknya Alkitab juga menggunakan kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Saudara, dikatakan tadi dalam ayat 1, mereka telah melihat terang besar yang menembus kegelapan itu dan menerangi seluruh lingkungan dan perorangan baik secara lahir maupun batin. Sehingga menimbulkan kehidupan yang baru. Jelaslah terang besar itu bukan sinar matahari biasa, melainkan yang berasal dari Allah itu sendiri. Saudara, dalam ayat 2 dikatakan menimbulkan banyak sorak. Sukacita besar. Jadi mereka sangat bersukacita. Kemudian digambarkan sebagai apa? Sukacita waktu panen. Bersorak-sorak waktu membagi jarahan. Saudara, karena hasil panen dan jarahan yang terbaik selalu diberikan kepada Tuhan. Sebab menyadari bahwa karena Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Nah saudara, yang ketiga, dampak yang ketiga, Raja Damai datang. Apa dampak pengaruh Raja Damai datang? Pertama, dibebaskan dari kuk. Dalam ayat 3 kita melihat tadi. Kata kuk secara harafiah itu berarti kerangka kayu untuk menghubungkan dua ekor binatang. Biasanya lembu jantan untuk membajak. Namun secara metaforis biasanya untuk melukiskan, menggambarkan takluknya seorang pribadi kepada orang lain. Saudara, Yesaya menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu kuk, gandar, dan tongkat. Dan Allah menjanjikan pembebasan melalui nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Kita bisa melihat dalam Yesaya 8 ayat 23, Allah akan membebaskan bangsa itu dari kuk penindasan orang Asyur. Bisa kita bandingkan dalam Yesaya 10 ayat 24 sampai 27. Kuk yang berat menekan di atas pundak mereka akan dipatahkan dengan cara yang ajaib. Seperti pada hari kekalahan Midian. Kita diingatkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 9. Pengalaman Gideon dengan pasukan yang kecil dapat menaklukkan kekuatan musuh pada waktu itu. Saudara, kedatangan Raja Damai hendaknya tak hanya sebagai rutinitas atau ritual tiap tahun kita merayakan Natal, melainkan untuk membebaskan saudara dan saya dari setiap ikatan dan perhambaan atas dosa dan menjadikan saudara dan saya bebas menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, dibebaskan dari cengkraman kekuatan musuh dalam ayat 4. Yesaya melukiskan kedatangan Raja Damai membawa kelepasan secara total. Karena bukan saja dilepaskan dari kuk dan menikmati kebebasan serta sukacita di dalam Tuhan, melainkan juga menyapu bersih semua musuh. Saudara, dapat kita sebut sebagai kelepasan yang total dan sudah pasti. Bukan untuk sementara. Ya, tidak akan ada lagi musuh. Dan ini menghibur dan memberikan kekuatan kepada umat, kepada kita. Bahwa tidak ada lawan yang dapat bertahan ketika Allah kita menjadi pembela kita. Luar biasa. Yang ketiga, keadilan itu dinyatakan. Ayat 5 sampai 6. Sebagai klimaks dalam perikop ini, Yesaya memberitakan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi pelepas dengan sifat-sifat ilahi dan yang akan mengerjakan keselamatan bagi manusia. Dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, kita melihat ada 4 gelar yang menarik. Pertama, penasihat ajaib.
dari kata Ibraninya peleioets. Menarik, kata pele hanya ditujukan kepada Allah, bukan manusia. Nah, jadi penasihat ajaib dari kata peleioets, yaitu sebagai satu oknum dengan dua sifat yang berbeda, Allah dan manusia. Dia merupakan satu-satunya oknum atau pribadi yang memiliki firman tentang hidup kekal. Dia akan menjadi penasihat ajaib yang tidak ada bandingannya. Saudara, Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia supaya kita dapat memperoleh seorang penasihat yang ajaib. Karya keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib mendamaikan dan memulihkan relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Sehingga nasihat ilahi bisa diberikan dengan limpah dan kita dimampukan untuk menerimanya. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tujuan supaya kita memiliki hidup yang kuat dan menang. Kuat untuk tetap bertahan di dalam berbagai pergumulan dan menang mengatasi segala godaan dan tipuan. Dan dikatakan Tuhan Yesus Kristus adalah firman. Jadi lebih banyak nasihat ilahi akan kita dapati dari firman Tuhan. Saudara, untuk itu marilah kita senantiasa beri waktu untuk bersatu teduh membaca Alkitab. Dalam Alkitab kita akan temukan begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa menguatkan, mendorong, menegur, dan memberkati kita. Yang kedua, Allah yang perkasa. Dari kata Ibrani El Gibor. Saudara, di tengah ancaman dan kesulitan Allah memberikan janji tentang kedatangan Allah yang perkasa, yang akan melepaskan Gog dan Gandar, orang yang tertindas, serta mematahkan tongkat si penindas. Semua sepatu tentara akan dibuang ke dalam api. Itu diungkapkan dalam ayat 3 dan 4. Saudara, ia akan memiliki kekuasaan yang besar dan kekal. Dia bukan hanya membuat kita bebas dari belenggu dosa dan sengat maut, tapi dengan Allah perkasa yang ada bersama dengan saudara dan saya, maka saudara dan saya akan mampu melakukan banyak hal. Mampu melewati segala tantangan di dalam segala kondisi yang kita hadapi. Dia Allah yang perkasa, berhak menentukan dan melakukan apa yang dia mau. Saudara, seringkali kita bertanya, kalau dia memang Allah yang perkasa, kenapa dia tidak menolong saya? Kenapa dia tidak mengangkat saya dari masa sedang saya hadapi? Kenapa dia tidak menyatakan mujizatnya? Perhatikan, dia Allah yang perkasa, berhak menentukan dan melakukan apa yang dia mau. Yang perlu kita perhatikan apa menjadi tugas kita. Dan tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Dalam situasi senang atau tidak senang. Dalam situasi diberkati atau tidak diberkati. Kita tetap memuliakan Tuhan. Dan juga sekaligus kita belajar untuk mengenal maksud dan rencananya. Dan bukan memaksa untuk melakukan apa yang kita minta kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga, Bapa yang kekal. Dari kata Alfiat, Bapa kekal atau Bapa kekekalan dalam versi terjemahan lama. Jadi bukan Bapa yang kekal. Maksudnya apa, saudara? Di sini untuk menunjukkan di dalam Yesus ada kekekalan. Ada hidup kekal karena dia adalah sumber kekekalan itu. Itu diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat 3. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman ini menggunakan kata logos. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita memperhatikan kata pada mulanya berarti ada awalnya. Sesungguhnya dalam teks bahasa Yunani kata NRK itu menjelaskan tentang pra-eksistensi. Jadi sebelum dia datang ke dunia menjadi manusia. Kita punya bayangan Yesus itu nongol setelah Natal. Sesungguhnya Yesus itu ada, dia kekal. Dia ikut menciptakan karena dia adalah Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1.
Jadi ketika kita melihat pada mulanya adalah firman, ini menjelaskan hakikat atau keberadaan dan kehadiran Yesus di luar ruang dan waktu. Di prasa ini pada mulanya adalah firman menegaskan tentang kekekalan sang firman, kekekalan Yesus. Dia tidak memiliki awal pada dirinya sendiri. Ketika segala sesuatu mulai ada, dia sudah ada. Ini sesuatu yang menarik. Mengapa kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Jadi firman atau logos ini bukan konsep, bukan ilmu, tapi sesungguhnya adalah Yesus sang firman itu. Jadi kembali kepada Yesaya 9 ayat 6. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Bapa, itu sesuatu yang keliru. Tapi sesungguhnya Yesus adalah Bapa dari kekekalan itu. Nah, saudara, ketika kita memperingati Natal, Natal sesungguhnya membawa kita pada sebuah peringatan bahwa Yesus yang adalah Bapa kekekalan itu telah datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memanggil saudara dan saya supaya saudara dan saya memiliki kekekalan dan tinggal di dalam kekekalan itu. Luar biasa. Yang keempat, Raja Damai, dari kata sar, shalom. Kata zar itu artinya memiliki makna raja, pangeran, penguasa, pemimpin. Artinya sebagai raja, ia menjaga kedamaian, memerintahkan kedamaian dan bahkan menciptakan kedamaian di dalam kerajaannya. Kata Shalom itu memiliki arti yang luas, meliputi segala bidang dan aspek kehidupan yang berarti. Keadaan hidup penuh damai, yang utuh dan serasi dan lengkap. Baik itu relasi dengan diri sendiri, sesama dan dengan Tuhan. Atau dapat kita sebut Tuhan adalah Raja Damai. Sesuatu yang menarik. Jadi Shalom itu bukan berarti kalau ada uang, ada berkat baru Shalom. Dalam masalah pun, dalam kondisi sakit pun ada Shalom. Karena Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Raja Damai yang dijanjikan itu sudah datang, saudara. Tidak hanya sanggup melepaskan setiap beban dan hal-hal yang mengikat, namun juga memberi jaminan keamanan yang total ketika berada di dalam Tuhan. Dan dia sudah hadir bersama saudara dan saya untuk kita. Saudara, sebagai konklusi, jadi Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Ini sebuah kesimpulan dari Yesaya 9 ayat 1-6. Bahwa Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang memberikan terang karena ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus adalah hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia. Karena dalam dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan ada terang, pengharapan, dan kehidupan kekal. Saudara, kejahatan dan ketidakadilan takkan pernah bertahan selamanya. Hiduplah hanya dalam kebenaran dan kejujuran. Pada siapakah dapat kita jumpai penuh sifat-sifat pemerintahan Allah yang sempurna dan menyelamatkan itu kecuali dalam Yesus Kristus anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Saudara, dalam penyelamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita telah dilahirkan. Kita telah dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Allah telah mengaruniakan kebenaran dan keadilannya kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah hidup saudara dan saya telah benar-benar menjadi saluran keselamatan, keadilan, dan kebenaran bagi sesama kita? Amin. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu kali aja nyanyian ini karena mengaitan waktu. Atau kurnya tadi saja ya, kurnya tertumpah darah ya, kita nyanyikan itu saja kurnya. Ya, tertumpah darahnya sebab dosaku. Haleluya. Darahnya
sebab dosaku dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Sekali lagi, tertumpah darahnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Tertumpah darahnya sebab dosaku dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Mari kita berdoa, saya mohon Bang Fredrik berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi hari ini. Biarkan sungguh firman-Mu tertanam kuat di dalam hati setiap kami. Dan kami melihat bagaimana keperkasaan Allah kami melakukan segala sesuatunya di dalam hidup kami. Di luar apa yang kami pikirkan, di luar apa yang timbul dalam hati kami, bahkan pernah kami dengar. Tuhan itu ya Allah, Amen, yang Kau sediakan bagi setiap kami. Amen. Dan biarkan mata kami melihat tangan-Mu yang ajaib Amen. melakukan semuanya itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan Terima kasih, kebenaran Yesus. firman Tuhan. Terima kasih. Urapan Tuhan yang terus mengalir Terima kasih, untuk Yesus. memberkati akan setiap Ya, jemaat Yesus. Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih juga Tuhan untuk kami Engkau layakan untuk masuk, Ya, untuk terima tubuh dan darah-Mu. Yes, amin. Dan biarkan sungguh ini mengingat akan bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa Haleluya, yang Yesus. sudah terjadi di dalam hidup setiap kami. Haleluya, Yesus. Berkati dan kuduskan layakan setiap kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdiri semua, kita angkat cawan dan roti tinggi-tinggi ke atas. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini menunjuk kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan untuk pengampunan yang sempurna. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan minuman syukur ini menunjukkan kepada kita akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan dosa yang sempurna. Minumlah dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut dan tangan kita sambil mengingat firman Tuhan. Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang boleh kami lakukan. Terima kasih, bangkitkan semangat kami kembali, komitmen kami untuk mengasihi Engkau. Dan untuk belajar memahami bahwa Engkau sudah ada bersama dengan kami. Sehingga kami boleh belajar untuk memberikan hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur buat kesempatan sudah Kau berikan bagi kami untuk melayani Engkau lewat pujian, mendengarkan firman dan perjamuan kudus. Dan ini waktunya kami ingin menyampaikan beban pokok-pokok doa kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Tuhan lawati mereka, jamah mereka. Apapun pergumulan mereka dari persoalan ekonomi, pekerjaan, kesehatan mereka, Engkau pulihkan dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Latifah, Ibu Ana, Pak Leno. Dalam tangan Tuhan kami serahkan Ibu Karsi, kami serahkan berapa nama yang lain tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau mau jamah mereka dalam nama-Mu Yesus. Mujizat boleh mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negara kami Indonesia dalam pemulihan akibat pandemi, keamanan politik ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berkati Bapak Presiden, memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Bila Tuhan tolong ambil bagian dan memberkati. Kami serahkan para medis, para dokter, perawat, dan seluruh yang mengambil bagian dalam menangani penderita COVID. Bila Tuhan tolong proteksi setiap mereka yang sedang bergumul akibat COVID, penderitaan COVID-19. Bila Tuhan jamah dan tolong setiap mereka, biar mereka tetap memandang Engkau, bersuka cita dalam Engkau. Lewat pengalaman ini mereka lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan yang berulang tahun hari ini sampai hari Minggu mendatang. Biarlah Tuhan tolong jamah setiap mereka. Usia boleh bertambah, hati kian bijak. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Marilah kita pulang dan siap untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Pulanglah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari engkau atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik. Seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati langkah sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat bersatu teduh, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan
dan satu langkah menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.